Hampir setiap akhir pekan atau waktu berlibur, kota Bandung atau kawasan Puncak tak pernah sepi dikunjungi. Sebetulnya tujuan wisata di Jawa Barat bukan hanya itu-itu saja. Tahukah kalian, di pesisir selatan Jawa Barat ada tempat wisata yang lebih indah? Penasaran? Mari kita ulas secara singkat beberapa objek wisata di pesisir selatan Jawa Barat yang jarang diketahui. Jawa Barat memiliki 27 kabupaten dan kota. 5 diantaranya berada di pesisir selatan yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Bicara soal luas wilayah, jika ditotal luas kabupaten dan kota ini lebih kurang 15.217 km persegi. Luas wilayah itu didiami oleh sekitar 9,8 juta penduduk. Kita mulai kunjungi tempat wisata pertama di sisi paling barat Jawa Barat, yaitu Geopark Ciletuh Palabuhan Ratu di Kabupaten Sukabumi. Mari kita nikmati pesona alam Geopark dari ketinggian. Kali ini Muhammad Rizky Vigo, yang akrab disapa Vigo, akan mengajak kita menjelajahi Geopark Ciletuh dengan terbang para layang. Untuk keistimewaannya di sini season weather-nya panjang ketimbang lokasi lain, dan untuk persentasenya di sini 70%. Dalam setahun mungkin kita bisa dapat 8-9 bulan dalam setahun untuk terbang. Dengan kecepatan angin sekitar 5 km per jam, Vigo dengan mudah mengembangkan parasut dari atas bukit tanpa perlu jauh berlari. Begitu melayang, hamparan tebing, sawah, sungai, air terjun dan lautan dapat kita nikmati dari ketinggian. Kenapa? Ya, satu yang jelas kita lihat pemandangan di atas jauh lebih berbeda sih sama di bawah, dan di atas ini ternyata lebih bagus ya dilihat ya dari atas. Untuk pemandangannya di sini jauh lebih lengkap. Di sini ada air terjun, kita bisa lihat sawah, laut, gunung-gunung, bukit-bukit dan lainnya. Untuk saya sih itu kelebihan di sini. Bicara mengenai hamparan tebing dan sawah di bawahnya, ternyata penyebab daratan ini terangkat adalah pertemuan lempeng Eurasia dengan Indo-Australia dengan kecepatan 4 mm per tahun, sehingga terbentuklah morfologi amfiteater alami yang indah. Karena fenomena geologi itu pula banyak objek wisata air terjun terbentuk, seperti Curug Cimarinjung, Puncak Manik, dan Sodong. Hamparan batu di tebing dan curug ini juga bukti zaman Cretaceous atau Kapur pada 145 juta hingga 66 juta tahun lalu, dan zaman Pleistosen 2,5 juta tahun yang lalu. Karena itu UNESCO menyebutkan ini adalah daratan pertama di Pulau Jawa bagian barat. Kembali ke para layang, jika tertarik mencoba menikmati seperti Vigo, wisatawan cukup mengeluarkan biaya sebesar Rp500.000 per sekali terbang dan akan didampingi oleh seorang pilot tandem. Setelah mengudara, mari kita menyeberang dengan perahu dari Teluk Ciletuh ke Pulau Kunti. Mungkin namanya terbilang seram, tetapi tidak dengan pesonanya. Hamparan batuan, karang dan pasir putih yang indah akan memanjakan mata wisatawan yang berkunjung. Batuan di pulau ini juga bukti bahwa daratan ini telah ada sejak zaman Cretaceous. Karena fenomena-fenomena geologi di Ciletuh dan Palabuhan Ratu bertaut dengan keanekaragaman hayati dan budaya di sini, menjadi alasan pada April 2018 UNESCO menetapkan wilayah seluas 1.261 km persegi ini sebagai Taman Bumi Warisan Dunia. Dari Ciletuh kita bergeser ke timur menuju Kabupaten Cianjur, kabupaten terluas kedua setelah Sukabumi di Jawa Barat. Di sini ada objek wisata Karang Potong Ocean View yang baru dibuka tahun 2021. Letaknya di Desa Saganten, Kecamatan Sindang Barang. Pesona laut biru dan indah dibalut bangunan serba putih yang instagramable menjadi spot foto primadona bagi wisatawan. Sepintas tempat ini mirip Santorini di Yunani. Selain spot foto, tempat ini juga menyediakan penginapan dan tempat makan berlatar pantai.
Di era kebutuhan konten untuk media sosial, tak pelak semakin banyak turis berdatangan ke sini. Untuk berkunjung ke lokasi ini, setiap wisatawan dikenai tarif Rp20.000 pada hari biasa dan Rp25.000 pada akhir pekan. Keren aja pemandangannya gitu, terus kan dijadiin tempat wisata juga, terus banyak spot-spot foto gitu, terus dengan background atau belakangnya itu pantai gitu, jadi kayak keren aja gitu. Mau kesini lagi sih, cuman emang kayak excited banget untuk kesini, jadi kayak seru seru gitu. banget gitu. Terus udah mah dapat foto-foto yang bagus, terus ya dapat pemandangan healing gitu kan ya ayah. Kehadiran objek wisata baru yang menyulap kebun dan lahan menganggur di Cianjur Selatan ini diharapkan meningkatkan gairah pariwisata, sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru, khususnya bagi warga setempat. Sebelum langit menjadi gelap, kita lanjut bergerak ke arah timur, melalui jalur selatan Jawa yang mulus dan indah menuju Kabupaten Garut. Jangan sampai matahari terbenam yang indah di pantai Sayang Helang terlewatkan. Pasir yang putih bersih, ombak di pantai yang tenang tertahan karang, matahari yang memerah dihiasi mercusuar, menjadi pemandangan yang sayang untuk dilewatkan. Sayang Helang berasal dari bahasa Sunda yang jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia berarti sarang elang. Tak hanya matahari terbenam, matahari terbit juga tak kalah indahnya di sini. Banyak cara menikmati matahari terbit di pantai Sayang Helang. Wisatawan bisa menikmatinya sambil berjalan santai di pinggir pantai atau di menara pandang baru ini. Karakter karang yang menahan ombak kencang khas selatan Jawa membuat pantai di sini aman bagi pengunjung. Air menjadi tenang seperti kolam sehingga dapat digunakan pengunjung bersama keluarga untuk bermain. Ditambah hadirnya gazebo dan jalur pedestrian yang nyaman membentang sepanjang pantai ini turut memperindah kawasan ini. Pesona alam berikutnya berada di paling timur pesisir selatan Jawa Barat, menuju Kabupaten Pangandaran, kabupaten termuda di Jawa Barat yang baru berusia 1 dekade pada 25 Oktober 2022 nanti. Pangandaran adalah destinasi wisata laut favorit bagi wisatawan lokal hingga mancanegara. Di sini terdapat wisata yang berbeda dari wisata laut pada umumnya. Kita bisa mencoba olahraga air body rafting hingga menelusuri sungai berwarna hijau menggunakan perahu. Body rafting atau olahraga air yang prinsipnya seperti rafting atau arum jeram tetapi tidak menggunakan rakit ataupun dayung. Wisatawan berenang menelusuri sungai sepanjang 3-6 km bersama pemandu profesional bersertifikat. Dihiasi pemandangan stalaktit eksotis di dinding-dinding sungai. Namun body rafting cukup memacu adrenalin karena berenang di tengah aliran sungai dan sedikit memanjat dinding sungai. Di salah satu titik sebelum penjemputan oleh perahu terdapat batu jamur, batu besar dengan kondisi air yang lebih tenang. Batu ini menjadi tempat favorit wisatawan untuk loncat dari ketinggian, memacu adrenalin. Hai, kita di Grand Canyon Pangandaran. Setelah lelah bermain, perahu kemudian menjemput untuk beristirahat sambil makan di checkpoint ini dan kembali menuju dermaga sambil menelusuri keindahan sungai. Selain pesona alamnya, kita juga dapat melihat keanekaragaman flora dan fauna di Taman Wisata Alam Cagar Alam Pangandaran. Salah satunya adalah burung merak dengan bulu yang begitu indah. Juga lutung-lutung bergelantungan dan beristirahat di atas pohon. Jangan lupa kita sambil menikmati kuliner pindang gunung, salah satu makanan khas asal Pangandaran. Sup ikan berwarna kuning dengan bahan rempah yang kuat sehingga ikan tidak terasa amis. Jadi rasanya enak, jadi kerasa rempah-rempahnya tuh emang nampol banget gitu. Kayak serai, kunyitnya sama jahe honjenya tuh udah kerasa banget, udah pas. Apalagi kalau misalkan ditambah sambal, udah paling mantul lah. Udah mah ikannya juga empuk, bumbunya kerasa sampai dalam. Jangan lupa kalau ke Pangandaran cobain ikan gunung, pindang gunung. Itu adalah pesona alam dan kuliner yang dapat dinikmati di pesisir selatan Jawa Barat. Sebetulnya masih banyak potensi wisata lain di pesisir selatan Jawa Barat yang dapat dinikmati oleh wisatawan, atau mungkin minat berinvestasi